Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Putri dengan NIM 212111284. Saya dari kelas 3H, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 4 mata kuliah Fikih Siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto SSY MH. Poin pertama, pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah dibagi menjadi 3, yakni 1. Pendekatan normatif adalah memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari fikih. Dengan menjadikan fikih sebagai optiknya, tidak bisa dilepas dari bidang yang lain yakni teologi. Pendekatan utama yang digunakan dalam mengkaji politik Islam adalah fikih. 2. Pendekatan sosio-historis adalah menggabungkan dua pendekatan yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang atau dapat diartikan melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial dan kesejahteraan. 3. Pendekatan filosofis bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Poin kedua, perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan ini dibagi menjadi 3 periode, yakni 1. Periode klasik, ditandai dengan kemapanan yang terjadi di dunia, dan pada periode ini terdapat 2 dinasti yaitu Umayyah dan Abbas. Pada masa dinasti Umayyah, belum muncul kajian fikih siasah dan lebih mengarah kepada kebijakan politik untuk pengembangan wilayah. Sedangkan masa dinasti Abbas sudah mulai dikembangkan kajian fikih siasah, tetapi pemikiran politiknya lebih mementingkan kepentingan golongan dan gagasan politiknya pun ditandai dengan pengaruh asing. 2. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah di tangan tentara Mongol dan kekuatan politik Islam mengalami kemunduran dan perpecahan. Dari dalam Islam mengalami perpecahan dan pengelompokan kekuatan politik yang sangat mengental, sedangkan dari dalam lingkup luas, dunia Islam mengalami ancaman dan serangan tentara salib. 3. Periode modern ditandai dengan melemahnya dunia Islam di bawah penjajah bangsa Barat hampir di seluruh negara, dan pada periode ini terdapat 3 aliran pemikiran yang terus berkembang hingga masa kontemporer. Pendapat dari tokoh aliran pemikiran 1 adalah memandang Barat sebagai musuh Islam karena Barat tidak sesuai dengan kepribadian umat Islam. Sedangkan pendapat tokoh aliran 2 adalah jalan satu-satunya umat Islam untuk meraih kemajuan adalah dengan meniru serta mengadopsi peradaban Barat, dan pendapat tokoh dari aliran 3 adalah Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik Islam. Sekian penjelasan dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.